Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Lila Samudra. Hari ini kita kedatangan tamu Ketua DPA Odotz Karimun, yaitu Kak Ivet. Ini kita akan melakukan sesi tanya jawab seputar apa itu Odotz dan bagaimana beliau menghandle 10 grup Odotz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita cuma sesi tanya jawab santai-santai aja ya Kak. Ya. Dari mana ini asalnya? Dari Padang. Dari Padang. Umurnya berapa Kak? Alhamdulillah sekarang udah 45 tahun. Masih muda ya guys, 45, tapi udah megang 10 grup. Iya Kak, ada 10 grup ya? Iya, ya. Alhamdulillah. Coba deh kita tanya, kapan pertama kali Kak Ivet ini masuk Odotz? Kapan Kak? Pertama kali tahun 2012 atau 2013 gitu lah. 2012, berarti udah sekitar hampir 10 tahun ya, 9 tahun. Ya, 9 8 tahunan, tahunan. 8 tahunan. Udah lama ya guys. Iya. Oke. Sekarang kakak tuh sebagai apa di Odotz itu? Kalau sekarang nih sebagai admin, ya, admin itu kan dalam sebuah grup itu kan ada admin. Jadi admin ini pimpinan sebuah grup gitu kan. Dan sudah berjalannya waktu, sekarang karena udah megang 10 grup, dipercayakan juga sebagai mentor. Karena kan admin nggak boleh juga memegang 10 grup, jadi ada grup-grup yang di bawah naungan kita, jadi yang mereka ya sebagai mentor lah untuk di grup yang kita tidak admin gitu kan. Mentor tuh apa sih Kak? Ya, Admin tuh juga apa sih? Mungkin teman-teman bertanya nih, Odotz itu apa? Iya. Mungkin bisa lihat di sini nanti. Odotz itu komunitas One Day One Jus, tilawah satu hari satu jus ya guys. Iya. Coba kita tanya nih, tugasnya admin tuh apa sih? Mentor tuh apa sih? Kalau admin itu kan untuk mengkondisikan grup, mengendalikan member-member yang ada dalam satu grup. Dalam satu grup itu kan ada membernya 30 orang. Jadi disitulah admin memantau, memotivasi, menghandle. Jadi jika ada member yang kurang, nanti admin berusaha mencari, terus mengkondisikan laporan-laporan dari member, yang laporan yang enggak gitu kan, terus mengkondisikan juga member sesuai aturan-aturan yang ada di grup. Juga admin juga bertanggung jawab untuk melaporkan laporan-laporan dari 30 orang ini, yang 30 member ini ke pusat, karena kan Odotz ini kan jaringannya juga ke pusat gitu. Jadi tugas admin itu mengkondisikan grup itu tetap stabil, baik dan lebih baik gitu. Oh gitu. Dari mana-mana aja nih Kak membernya tuh? Kan satu grup itu ada 30 ya tadi membernya. Ya, 30. Itu dari mana-mana aja tuh Kak? Kalau yang di grup ini alhamdulillah seluruh Indonesia. Malah ada yang berdomisili di luar negeri juga, yang kayak di grup Odalaf itu yang setengah jus itu ada dari Hong Kong. Mungkin mereka kerja di sana gitu kan. Ada juga yang dari Malaysia. Ada ya di seluruh Indonesia, dari Aceh ada sampai ke Papua gitu. Oh luar biasa ya guys. Jadi grup ini tuh nggak hanya fokus satu orang, satu daerah gitu, tapi dari mana-mana kita bisa. Kira-kira nih Kak, member kakak ini kan kita online nih, nggak Iya. pernah ketemu, nggak pernah apa. Kayak mana sih handle mereka yang bisa aja kan kapan-kapan mereka kabur, atau kapan-kapan mereka bisa tinggalkan grup itu kapan aja, atau ada mungkin mereka masuk grup tapi nggak tilawah nih, gimana tuh menurut kakak? Tapi tetap laporan. Iya. Kalau awal-awal dulu memang kita menjaring member ini belum dikenalkan aturan gitu, karena kan kita awam juga, baru mengenal Odotz gitu kan. Jadi siapa aja yang bisa masuk, mau laporan dulu atau enggak, kita mengenal dulu. Tapi setelah berjalannya waktu, karena kan juga ada SOP-nya, aturannya juga, ya tujuan aturannya ini kan biar istiqomah gitu. Jadi setiap member atau kita yang masuk bergabung dengan Odotz ini setiap hari itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang 1 lembar, ada yang berapa ayat yang mampu. Jadi kenapa aturan itu ada? Supaya member ini istiqomah. Yang ditargetnya sebetulnya Al-Quran itu kan istiqomahnya gitu kan. Mungkin semua orang bisa baca Al-Quran mungkin ya satu tahun sekali, atau ya 1 bulan sekali, atau
ya sukanya gitu. Cuman di order ini ya di grup ini membiasakan kita tilawah tuh setiap hari istiqomah. Melatih diri lah ya. Melatih intinya. diri. Oke. Gitu. Jadi bagi member yang masuk yang sekarang ini ya kita interview dulu, kita tanya dulu dia apa tujuannya masuk ke ini nih karena apa, terus apa motivasinya masuk, terus dia punya kegiatan apa atau pekerjaan atau apa, usia. Jadi kan di situ kita bisa mengenal nanti. Itu baru kita masuki, kita rangkul ya, kita kasih motivasi gitu untuk mereka bisa lebih serius untuk mengikuti order ini atau order ini. Terus kira-kira nih tanggapan kakak atau gimana sikap kakak kalau member yang dia laporan istiqomah laporan tapi tidak tilawah, itu gimana ya kak? Ada nggak sih kakak jumpa kayak gitu, dia tilawah tapi nggak dia laporan tapi nggak tilawah gitu? Iya. Pernah nggak jumpa kak? Karena ini kan pada dasarnya kan order ini ya grup tilawah grup ini kan kita percaya kan langsung sama Allah gitu kan, karena kan kita nggak melihat nih kan kita online. Jadi mungkin posisi seorang member tuh misalnya berada di Bandung gitu kan kita nggak melihat dia beraktivitas, dia baca Al-Quran tidak, atau dia ya sekedar laporan aja gitu, karena laporannya misalnya masuk ke grup tapi mungkin bisa jadi dia nggak tilawah gitu kan, bisa jadi ya, tapi kita kan nggak bisa juga melihatnya, kita berserah sama Allah. Itulah makanya sebelum dia masuk kita tanya niatnya masuk karena apa, karena Allah atau karena ukhuwah. Ada juga yang pertama masuk dia ya karena sekedar mencoba gitu kan, ya sekedar ingin tahu, sekedar mencari teman gitu kan, tapi lama-kelamaan dia bisa mengakui kalau dia bilang saya nggak sanggup, saya mau keluar. Kenapa? Karena kemarin saya cuma laporan doang gitu kan, tidak tilawah. Situlah tugas kita merangkul, kita kasih motivasi, kita kasih pengertian bahwa di Al-Quran ada yang menerima dan betul-betul dia jadi member yang istiqomah. Ada juga yang nggak mampu, ya udah keluar gitu kan. Jadi kita mengajak tapi tidak juga bisa memaksa. Tapi jika mereka udah paham, mereka akan kembali gitu. Itu seru juga ya guys kedengarannya kan, walaupun dia grup online tapi kita ada ukhuwah ya. Akhirnya terjalinlah nih, terbentuklah DPA ini sesama member Karimun. Akhirnya yang nggak kenal tiba-tiba jadi ketemu, terus bikin satu organisasi di daerah, kita sebut DPA ya. Iya. DPA Odes Karimun ini terbentuk kurang lebih udah hampir Setahun lebih, hampir 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun. Jauh nih perjalanan ke IPET. Kalau saya sih masih baru banget, malah sering pernah 3 kali keluar masuk Odos. Ya kan kak? Iya. Jadi di sini tuh kira-kira menurut kakak itu apa sih yang bisa kakak ungkapkan di sini itu yang untuk mengajak teman-teman di luar sana yang masih belum bergabung untuk bergabung di sini? Apa sih yang menarik di Odos tuh kak gitu? Sebetulnya inti dasarnya gitu kan ya dari pribadi dulu ya, karena Al-Quran itu kan istilahnya kitab sucinya umat Islam lah gitu kan ya, istilah itu tuh kan acuan atau panduan hidup kita. Jadi berdasarkan dari diri pribadi dulu, karena memang rasa saat itu ada suatu ujian hidup yang membuat itu ya saya tuh memang harus mencari Al-Quran untuk solusinya gitu kan. Jadi di situlah terasa bahwa memang Al-Quran inilah segala macam sumber ya, untuk obat, untuk pekerjaan, ketenangan, untuk segala aktivitas kehidupan lah gitu. Pertamanya dasar dari situ, terus mencoba bergabung, diajak teman juga, mencoba bergabung. Pertama itu memang ada unsur agak, bukan terpaksa sih, agak gimana ya, agak lelah juga gitu kan, satu juz, coba. Jadi sesuai berjalan waktu, mulai terasa nikmatnya gitu, mulai terasa serunya, mulai terasa perjuangannya itu, karena kan kita berjuangnya di Al-Quran, jadi insya Allah tidak sia-sia gitu kan. Barulah mulai terasa situ, ajak teman, mulai berkiprah, mulai kita ya memahami, memasuki obat itu gimana. Disitulah baru merasakan, jadi kenapa kuat memotivasi, karena udah merasakan manfaat-manfaatnya gitu kan, manfaat Al-Quran. Sesuai berjalan waktu, 1-2 tahun, sekedar membaca aja dulu,
Terus mulailah menginginkan maknanya gitu kan, terjemahannya dibaca. Mulai lagi, tingkat lagi, ada lagi ujian, kita pahami lagi, kita coba terapkan, ya walaupun 1 ayat 2 ayat gitu kan. Itulah yang menginginkan untuk motivasi member bahwa tidak rugi kita berada dengan Al-Quran, tidak rugi kita bersama dengan Al-Quran, malah bisa mengangkat derajat kita. Ya mungkin teman-teman yang udah bergabung merasakan derajatnya ini kan bukan juga derajat tuh yang dikasih uang banyak ya, dunia, gitu kan. Gitu ya. Iya, bukan itu aja, cuman ada ketenangan batin, ada ukhuwah di situ ya karena Allah gitu kan, saling peduli karena Allah gitu, tidak ada imbalan yang lain ya, khususnya untuk karena Allah gitu. Jadi itulah yang merasakan, mungkin bagi teman-teman yang lain juga indahnya tuh odot itu. Oh, luar biasa ya guys. Kira-kira 1 juz tuh kakak berapa lama selesaikannya itu, ngajinya itu? Alhamdulillah karena udah terbiasa kali kan, karena orang kan bilang kalau udah biasa itu udah lancar gitu. Ya paling 45 menit lah. Kalau 1 kali ini kan langsung gitu. Kalau ya kita bisa pilih-pilih ya mungkin habis subuh, habis maghrib, habis isya gitu kan. Kalau awal-awal sekali kak berapa lama itu? Lumayan lama juga. Mungkin ada lebih, karena kita terbata-bata juga membacanya, itu mungkin ada 1 jam, ya 1 jam 1,5 jam gitulah. Itu pun kadang-kadang ada step by step lah, maksudnya tidak langsung gitu. Tak langsung selesai bacanya berarti tidak ya? langsung selesai, karena kan banyak itu belum biasa lembar, gitu kan, iya. 10 10 lembar kan, 9 sampai 10 lembar ya kak. Iya, jadi belajar dulu memang dari awal tuh pelan-pelan Mungkin dulu. tekniknya gimana tuh tilawah kan, karena kalau tilawah tuh kalau ngaji kata orang tuh baru baca berapa ayat tuh mata tuh udah ngantuk. Iya, Tapi iya, beda kalau kita nonton TV atau kita baca novel itu tahan tuh sampai berjam-jam, malah mungkin tak tidur-tidur begadang tahan. Iya. Tapi untuk ngaji baru duduk baru beberapa ayat tuh mata udah kantuk kak. Iya. Jadi kira-kira tuh kayak mana supaya ngilangin ngantuknya tuh, terus bisa langsung selesai ngajinya atau bertahap bagusnya? Kalau untuk triknya itu tergantung masing-masing pribadi gitu kan. Cuman kalau orang udah biasa mengaji, ibarat gini loh, kalau kita baru-baru mengenal berarti kan kita ada agak shock gitu kan. Terus ada kok ini gitu kan. Jadi kalau kita pertama-tama ngaji itu wajar ngantuk, namanya kan kita melawan tuh di diri kita tuh kan pasti ada ya kayak setannya lah gitu. Jadi kan kita kan melawan dulu, pertama itu berjuang dulu, pertama dikasihnya segini kita udah ngantuk gitu kan. Terus besok kita latih lagi, udah sedikit udah bergeser, besoknya kita latih lagi bergeser. Itulah yang tadi istiqomah tadi. Jadi kalau udah istiqomah itu ngantuk itu udah terbuang sendiri, udah terusir sendiri. Tapi gitu. istiqomah tuh kan berat kak, nggak semudah kita balikin tangan gitu kan, bisa langsung Ya. istiqomah, bisa langsung rajin. Malahan saya dulu itu ngaji tuh awal-awal sekali itu tuh cuman beberapa harinya aja yang bener-bener ngaji, setelah itu tuh terasa kok ngaji itu jadi beban gitu. Iya. Ditanya-tanyain sama PJ-nya nih, Iya, kapan betul. kelas nih, kapan holasnya nih, nah Iya, gitu sampai saya keluar gitu karena ditanyain holas Iya. gitu. Itu gimana tuh kak? Kalau istiqomah itu memang kata orang kan, bukan kata orang, memang berat gitu kan. Ya kalau nggak berat ya biasa-biasa aja. Semua masuk surga ya Semua kalau surga gitu kan, karena ya hadiahnya kan surga gitu kan. Ya mencapai itu kan memang kita harus berjuang. Ya banyak juga ustadz yang ya mungkin di luar sana bilang kan, memang istiqomah itu harus dipaksakan gitu kan. Kalau nggak dipaksakan kita tidak akan mencapai untuk istiqomah. Terus fasilitasnya supaya kita berada di istiqomah itu bergabunglah dengan komunitas atau jamaah atau kelompok-kelompok yang membuat kita itu bisa bertahan untuk istiqomah. terbiasa di situ Terbiasa ya. di situ karena 30 orang kita lihat si A kok bisa laporan di Aliyah, si B kok bisa ya, padahal si A ini dia wanita karir ya kan, punya anak banyak, enggak sibuknya gini kok bisa. Jadi itulah guna komunitas atau lingkungan itu yang membuat kita menjadi termotivasi untuk istiqomah. Mungkin kalau dengan sendiri ya bisa jadi kita kadang-kadang down gitu kan, kadang-kadang malas ya kan. Ini
Kalau dengan berjamaah atau komunitas ini kita termotivasi dari teman-teman yang lain, kok mereka bisa, kok aku nggak bisa gitu. Jadi untuk menata istiqomah tuh ya beradalah di jamaah atau di lingkungan atau di komunitas yang membuat kita bisa menjadi istiqomah. Oh benar, kayak pepatah tuh ya, kalau Ya. kita mau berbuat baik, kalau kita mau di jalan yang baik, kita kumpulnya sama orang, Sama orang baik gitu. Tapi kalau kita berada di lingkungan atau kita sendiri tidak mau di lingkungan baik tapi mau jadi baik, itu yang berat ya, susah Iya. ya. Tapi intinya kalau kita berubah menjadi baik, ya yakinlah, penting lihat kita dulu ikhlas dengan Allah. Allah tuh pasti kirimkan kita teman-teman baik, lingkungan baik, ya pengajian-pengajian yang baik gitu kan. Jadi akan disatukan dalam situ. Jadi hati satu komunitas itu akan disamakan sama Allah atau diperdekat sama Allah untuk tadi istiqomah. Gitu, berarti kita perbaiki niat kita dulu. Iya. Insya Allah datangkan Bukakan kita. Iya, Allah bukakan datangkan jalannya, Allah datangkan bukakan teman-teman jalannya. baik, Allah gitu kan. dekatkan kita dengan orang-orang yang Iya. baik pula ya. Contohnya jadi saya nih, Iya, yang sama-sama. dulunya itu cuma ngaji tuh, ngaji sih tetap ngaji. Semua kita lah, dulu kan masa jahiliyahnya dulu kita Iya. bukan. Sekarang juga kita kan proses untuk menuju itu baik juga, kita belum tahu, bukan kita yang tahu, cuman kita selalu proses untuk menuju ke sana. Intinya kita mau ada niat, Ada niat, ada usaha berbuat baik kita gitu ke ya, sana. daripada hanya duduk diam, tidak Iya. ngapa-ngapain, cuma main HP doang. Iya. Main HP tahan tuh ya Kak, Iya. sampai semalaman suntuk tahan tuh main Iya. HP. Tapi kalau untuk tilawah mungkin memang butuh harus ada usaha ekstra. Harus istilahnya apa ya, dipaksakan gitu. Memang harus dipaksakan. Coba aja kita selagi marah-marahnya, walaupun tilawah itu dipaksakan, pasti marah itu hilang, ya kan? Marah terus ngaji. Ya ngaji, waktu kita wudhu, kita lagi ya galau lah, emosi gitu kan, kita ambil wudhu, ya kita buka Al-Quran, ya walaupun kita ngajinya dalam keadaan emosi, istilah itu dalam keadaan tidak terkontrol, insya Allah setelah itu aman, adem gitu kan. Nanti akan ya itu kan kuasa Allah akan kasih ya ketenangan lah gitu, karena kita membaca kitabnya gitu kan. Benar. Jadi sesedih-sedihnya tidak usah memikirkan hal-hal yang aneh, atau kita Iya. buka-buka HP terus tulis-tulis di status Iya, lagi gitu. galau nih guys, Iya. gitu ya, lagi sedih nih guys, tapi bagusnya buka Coba aja buka Al-Quran. Al-Quran. Di situ kan nanti kadang-kadang Allah arahkan kita seginya galaunya dari segi mana gitu. Nanti ada aja ayat yang kita baca, apalagi kita baca artinya gitu kan. Di situ baru kita pikir, oh, kenapa begini? Inilah solusinya. Insya Allah akan ada di situ. Akan Jadi ditemukan. Al-Quran itu segala halnya itu, segala obat, segala Iya. masalah hidup kita Petunjuk, sebenarnya ya solusi ada. hidup gitu kan, solusi ya segala macam tentang kehidupan lah gitu ada di sana. Oke. Jadi gimana nih guys, berminat untuk masuk Odoj? Insya Allah bisa ya Kak. Insya Allah. Bisa. Yang penting niat pertama dulu, niat karena Allah gitu. Terus ya sebagai seorang muslim lah kita, masa dengan Al-Quran kita nggak baca kitab kita sendiri gitu kan. Itu aja dulu niatnya, bahwa Al-Quran itu kan kitab kita gitu kan, panduan hidup kita ya sama Allah. Insya Allah yang berat itu jadi ringan, apalagi kita masuk dalam komunitas orang-orang Al-Quran gitu kan. Karena orang-orang Al-Quran kan ya otomatis Allah lindungi, Allah berikan berkah, Allah berikan selalu hidayah gitu. Oke, kayaknya Ya, sih mungkin bagi yang di luar yang minat gitu kan, ya pertama masuk mungkin ya nggak apa-apa, apa itu ya mungkin sekedar ya iseng-iseng dulu ya nggak apa-apa. Al-Quran pertama diseng-iseng, tapi nanti Al-Quran akan mengarahkan, Al-Quran akan memberikan hidayahnya. intinya bergabung dulu ya. Ya bergabung dulu, lihat dari situ nanti gimana reaksinya gitu. Oke, jadi gini guys, jadi kita niat dulu, Ya. kemudian bergabung. Ya, niat dan yakinkan bahwa Al-Quran itu kan kitab kita yang memang kita harus baca gitu, memang kita harus berinteraksi dengan Al-Quran gitu kan. Setelah itu barulah kita mencoba merasakan. melangkah untuk menuju istiqomah tadi Ya. dengan komunitas yang ada. Jadi kita rasakan dulu nikmatnya membaca Al-Quran Ya. itu, nikmatnya, manfaatnya Ya, mungkin ya. awal-awalnya nggak apa-apa, terpaksa dulu memang. Terpaksa dulu kita masuk bergabung. Oke guys, jadi saya rasa nih untuk bincang-bincang terkait Odoj, komunitas Odoj itu bagaimana seseorang itu masuk Odoj, terus bagaimana kita memulai dulu dari awal, Iya. dari niat, baru Iya. kemudian nanti Allah mudahkan segala jalannya Iya. mungkin ya. Ya. Insya Allah lah ya Kak. Insya Allah. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa bergabung, yang mau bisa japri mimin ke saya, atau komen aja nanti di YouTube. Ya.
Untuk berikutnya lah ya Kak, gimana kita bahas, kita kupas tentang manfaat ngaji, mungkin manfaat kita masuk orders. Mungkin kakak yang udah bertahun-tahun nih kan, pasti merasakan manfaat yang luar biasa. Mungkin kita bisa sharing di next time manfaat Al-Quran itu bagaimana di kehidupan nyata, nggak usah lah yang seperti di buku manfaatnya bla bla. Diri kita dulu ya, yang kita rasakan nyata. Iya. Mungkin bagi orang lain mungkin lebih atau gimana kita nggak tahu juga. Yang penting di diri kita dulu gitu kan, yang pernah kita merasakan. Yang langsung real manfaat Al-Quran dalam kehidupan. Mungkin saya juga bisa berbagi sedikit lah. Teman-teman odot juga gitu kan. Iya, jadi kan banyak nih luar biasa manfaatnya nih. Yang awalnya hanya iseng masuk, terus niat pun juga 50-50, cuman masuknya cuman iseng, kejar-kejar gitu kan, paksa, kesal, membagi waktu yang berat itu, membagi waktu. Kalau untuk yang wanita karir tuh kan kerja, ngaji itu kayaknya terasa berat. Habis kerja di kantor, habis itu kerja di rumah, habis itu mau menyediakan waktu untuk ngaji itu ternyata sulit. Sisa waktu. Nah, ternyata salah selama ini. Bukan menunggu sisa waktu ya ngaji Kak, tapi mengawalkan waktunya. Mempersiapkan waktu untuk ngaji. Insya Allah nanti yang lain-lainnya tuh terasa panjang waktunya. Ya diatur sendiri sama Allah waktunya kita. Iya, dulu tuh ngerasanya tuh 24 jam tuh kok cepat ya. Kayaknya untuk ngaji tuh gak cukup. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Nantilah ngajinya siang. Udah berlalu siang, sore lah nanti ngajinya. Udah berlalu sore, malam udah ngantuk, tidur. Jadi rasanya beban jadinya kan? Iya. Terasa beban gitu kan. Jadi ya begitulah sih, intinya kita sharing ini, mana tahu teman-teman di luar sana terbuka hatinya kan, untuk bergabung, untuk membaca Al-Quran. Jangan Al-Qurannya disimpan di dalam lemari, tapi dibuka. Insya Allah, Allah mudahkan jalan kita di dunia ini. Insya Allah. Ya, insya Allah ya Kak, Allah berikan kesehatan, Allah murahkan rezeki pastinya. Selalu diberikan hidayah terus kan, ketenangan hidup, kenyamanan kita ya berteman, berukhuwah, bersilaturahmi gitu. Ya, oke guys, kayaknya pembicaraan diskusi kita sharing hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube Fadilah Samudra di bawah ini ya. Komen bagi yang ingin join bersama kita Odot. Atau ingin ada yang tanyakan juga. Iya, atau ada yang ingin yang bertanya, atau untuk next kita bahas apa, mungkin bisa di komen. Ya guys. Oke. Kayaknya udah dulu ya Kak. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk segala sharingnya. Sama-sama, mudah-mudahan ini sekedar motivasi sih sebetulnya untuk diri kita. Kalau ada yang bermanfaat bagi yang di luar itu alhamdulillah gitu kan. Dan kami cuma menebarkan kebaikan aja gitu. Tebar kebaikan, insya Allah panennya nanti luar biasa ya. Insya Allah akan ada di dunia juga, dapat di akhirat apalagi. Amin insya Allah. Oke guys, sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Next kita sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.